Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, karena hanya dengan izinnya lah kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas sekaligus ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Hukum Keluarga. Baiklah, pada video ini saya akan membawakan materi tentang kewarisan. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu definisi ilmu waris. Ilmu waris adalah bentuk isim fa'il dari kata waritha yarithu irsan fahuwa warithun, yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari kata warisa, yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya. Ada beberapa kata dalam penyebutan waris seperti waris, muwaris, al-irs, warasa, dan tirkah. Waris adalah orang yang mewarisi. Muwaris adalah orang yang memberikan waris atau si mayit. Al-irs adalah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris. Warasa adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Tirkah adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal. Ilmu waris adalah sering juga disebut dengan ilmu faraid. Kata faraid adalah bentuk jamak dari fard, yaitu bagian yang ditentukan. Disebut ilmu faraid karena ilmu yang membahas tentang bagian-bagian yang ditentukan kepada ahli waris, seperti yang terdapat pada Quran Surah Maryam ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyurithuni wa yurithu min ali Ya'quba waj'alhu rabbi radiyah, yang artinya yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Ayat ini menyebutkan isi doa Nabi Zakaria, ya Tuhan berikanlah kepadaku keturunan yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia seorang yang patut lagi taat diridhoi olehmu, karena mempunyai akhlak dan budi yang luhur, maka mulia dapat dijadikan suri tauladan oleh sekalian pengikutnya. Tafsir As-Sa'id Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir abad 14 Hijriah. Perwalian yang dimaksud di sini adalah pengganti dalam mengenai urusan agama, pewaris kenabian, ilmu dan amal. Oleh karena itu, Zakaria bersabda, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah dia wahai Robku seorang yang diridhoi. Maksudnya seorang hamba salih yang engkau ridhoi dan engkau menjadikannya dicintai oleh Rabbmu. Pendek kata, beliau memohon kepada Allah agar dianugerahi seorang anak laki-laki yang salih yang hidup setelah Nabi Zakaria meninggal dan menjadi penggantinya, menjadi seorang nabi yang diridhoi di sisi Allah dan disenangi oleh para makhluknya. Kemudian di surah Az-Zumar ayat 74, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'u fa ni'ma ajrul amilin, yang artinya, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki, maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Para mukminin yang amat berbahagia dan bergembira melihat nikmat-nikmat kesenangan yang akan
mereka nikmati di dalam surga itu mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasul dan doa yang selalu kami panjatkan. Dan mereka mengucapkan, sewaktu mereka memasukinya, lafal ayat ini diatfalkan kepada lafal duhulaha yang diperkirakan keberadaannya tadi pada ayat sebelumnya, yaitu segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami, yakni memasukkan kami ke dalam surga dan telah memberikan kepada kami tempat ini, surga ini, sedangkan kami diperkenankan menempati atau menghuni tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki, karena surga itu semuanya bukanlah tempat yang dipilih antara yang satu dengan yang lainnya, karena semuanya indah, maka sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal adalah. Kemudian pada Quran surah An-Naml ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa waritha Sulaimanu Dauda wa qalu ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayri wa autina min kulli syai'in in haza lahuwal fadlul mubin, yang artinya, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami telah diberi segala sesuatu, sungguh semua ini benar karunia yang nyata. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah atau Markas Ta'zim Al-Quran menafsirkan ayat ini, Sulaiman mewarisi kenabian, ilmu, dan kerajaan dari ayahnya yaitu Daud, dan Sulaiman menyampaikan kepada hamba-hambanya, hai manusia, kami telah diberi ilmu bahasa burung, dan kami diberi segala yang kami butuhkan dalam urusan agama dan dunia. Sungguh pemberian ini jelas merupakan karunia yang besar, dan dikumpulkan bagi Sulaiman bala tentaranya dari golongan jin, manusia, dan segala jenis burung. Setiap golongan tentara sangat teratur. Kemudian kita masuk kepada macam-macam kewarisan, seperti yang terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu khazil unsayan fa in kunna nisaan fawqa thnatayn falahunna thultha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu waladu fa illam yakul lahu waladu wa warithahu abuwahu fali ummihi thulthu fa in kana lahu ikhwatu fali ummihi sudusu min ba'di wasiyati yusi biha aw dain abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqraba lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima, yang artinya Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan, dan untuk kedua ibu bapak bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi atau wasiat yang dibuatnya setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah, sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
Penafsiran dari ayat ini menjelaskan tentang ketentuan pembagian harta warisan yang telah dijelaskan Allah secara rinci agar tidak diabaikan. Allah mensyariatkan, yakni mewajibkan kepada kamu tentang pembagian harta warisan untuk anak-anak kamu, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa atau kecil, yaitu bagian seorang anak laki-laki apabila bersamanya ada anak perempuan, dan tidak ada halangan yang ditetapkan agama untuk memperoleh warisan, disebabkan karena membunuh pewaris atau berbeda agama, maka ia berhak memperoleh harta warisan yang jumlahnya sama dengan bagian dua anak perempuan, karena laki-laki mempunyai tanggung jawab memberi nafkah bagi keluarganya. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua dan tidak ada bersamanya keduanya seorang anak laki-laki, maka bagian mereka adalah 2/3 dari harta warisan yang ditinggalkan ibu atau ayahnya. Jika dia anak perempuan itu seorang diri saja dan tidak ada yang bersamanya anak laki-laki, maka dia memperoleh harta warisan setengah dari harta yang ditinggalkan orang tuanya. Demikianlah harta warisan yang diterima anak apabila orang tua mereka meninggal dunia dan meninggalkan harta. Kemudian pada ayat yang berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna waladu. Fa in kana lahunna waladu falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dayn walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum waladu fa in kana lakum waladun falahunna thamunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtu falikulli wahidin minhuma sudus fa in kanu akthara min dhalika fahum syuraka'u fi thulthi min ba'di wasiyati yusa biha aw daini ghaira mudarri wasiyatan minallah wallahu alimun halim, yang artinya, dan bagimu suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka atau istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau setelah dibayar utang-utangmu. Jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak-anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam sebagian yang 1/3 itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar utang-utangnya dengan baik, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Tafsir tentang ayat ini dijelaskan tentang pembagian warisan karena perkawinan, dan adapun bagian kamu wahai para suami apabila ditinggal mati istri adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak darimu dan anak dari suami lain. Jika mereka yaitu istri-istrimu itu mempunyai anak laki-laki atau perempuan, maka kamu hanya berhak mendapat
sebagian seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat sebelum mereka meninggal atau setelah dibayar hutangnya. Apabila mereka mempunyai utang, jika suami meninggal, maka para istri memperoleh bagian seperempat dari harta warisan yang kamu tinggalkan. Jika kamu tidak mempunyai anak dari mereka atau anak dari istri lain, jika kamu mempunyai anak laki-laki atau perempuan, maka para istri memperoleh bagian 1/8 dari harta warisan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat sebelum kamu meninggal atau setelah dibayar hutang-hutangmu apabila ada utang yang belum dibayar. Jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan kalalah, yakni orang yang meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak sebagai pewaris langsung, tetapi orang yang meninggal tersebut mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu mendapat bagian 1/6 dari harta yang ditinggalkan secara bersama-sama. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka mendapat bagian secara bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian waris ini baru boleh dilakukan setelah dipenuhi wasiat yang dibuat sebelum meninggal atau setelah dibayar utang-utangnya. Apabila ia mempunyai utang yang belum dilunasi, wasiat yang dibolehkan adalah untuk kemaslahatan, bukan untuk mengurangi apalagi menghalangi seorang memperoleh bagiannya dari harta warisan tersebut dengan tidak menyusahkan ahli waris lainnya. Demikian ketentuan Allah yang Allah tetapkan sebagai wasiat yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Maha penyantun dengan tidak segera memberi hukuman bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Kemudian tujuan kewarisan yang terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ayat ini memberi anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila menjadi yatim dan hendak takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di kemudian hari, anak-anak yang lemah dan dalam keadaan yatim yang belum mampu mandiri di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya, lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka para wali bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan hendaknya mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim dalam asuhannya. Tafsir ayat ini adalah orang-orang yang mendekati akhir hayatnya diperingatkan agar mereka memikirkan, janganlah meninggalkan anak-anak atau keluarga yang lemah, terutama tentang kesejahteraan hidup mereka di kemudian hari. Untuk itu selalu bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah, selalu berkata lemah lembut terutama kepada anak yatim yang menjadi tanggung jawab mereka. Perlakukan mereka seperti memperlakukan anak kandung sendiri. Kemudian ada prinsip kewarisan. Yang pertama adalah prinsip ijbari, yaitu peralihan harta benda seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, berlaku dengan sendirinya. Pelaksanaannya atas kehendak Allah, bukan karena kehendak pewaris dan ahli warisnya. Pelaksanaan ini juga tidak memberatkan ahli warisnya. Andai kata harta warisan tidak mencukupi untuk menutupi sangkutannya, maka tidak ada kewajiban ahli waris untuk menutupi utang-utangnya itu. Cukup dibayarkan sebatas harta benda yang ditinggalkannya. Kalaupun
ahli waris akan melunasi hutang-hutangnya bukanlah karena perintah hukum, tetapi hanya atas dasar dan etika moral mulia dari Allah, dari ahli warisnya. Yang kedua ada prinsip individual. Warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya untuk dimiliki secara perorangan. Ahli waris berhak atas bagian dari warisan tanpa terikat dengan ahli waris lainnya. Dasarnya pada Quran Surah An-Nisa ayat 7 bahwa setiap ahli waris, laki-laki dan perempuan, berhak menerima warisan dari orang tua maupun kerabatnya. Makna berhak atas warisan tidak berarti warisan harus dibagi-bagikan apapun bentuknya, tetapi bisa saja tidak dibagikan sepanjang itu atas kehendak bersama para ahli warisnya. Misalnya ahli waris tidak berada di tempat atau masih anak-anak. Tertundanya pembagian warisan ini tidak menghilangkan hak masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing. Yang terlarang dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 2 adalah mencampurkan harta anak yatim dengan harta yang tidak baik atau menukarnya dengan harta yang tidak seimbang, dan larangan memakan harta anak yatim bersama hartanya. Prinsip individual ini terdapat perbedaan mendasar dengan sistem keadatan yang mengenal kewarisan kolektif yang tidak dibagi kepada seluruh ahli waris, melainkan dimiliki bersama, yaitu harta pusaka atau tanah ulayat. Yang ketiga adalah prinsip bilateral. Kedudukan yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan, keduanya mendapat atau menerima warisan baik dari garis kekerabatan laki-laki maupun dari garis kekerabatan perempuan. Jenis kelamin bukanlah halangan kewarisan dalam waris Islam. Yang keempat adalah prinsip kewarisan hanya karena kematian. Peralihan harta warisan seorang kepada yang lain dengan sebutan kewarisan berlaku setelah yang pemiliknya meninggal dunia. Tidak ada pewarisan sepanjang masih hidup. Segala bentuk peralihan harta pemilik semasa hidup tidak termasuk dalam hukum kewarisan Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian ada sistem pewarisan. Sistem pewarisan adalah sistem di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya dan kepemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan atau menggunakan dan mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan kerabat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Saya memohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan kata dalam video ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.